melakukan kesalahan aja, bukan gaya-gaya aja gitu ya. Tidak mengakui kesalahannya. Nah, menarik itu ya, setelah ada perubahan itu, lalu kemudian tadi manusia berdialog dengan ular, sekarang manusia berdialog dengan Tuhan. Kita lihat dialognya apa. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi kan kalau bersembunyi itu kan persis kepada manusia itu kan bersembunyi, lalu Tuhan, oh nggak ada itu lihatnya kan, ini gambaran sangat manusiawi. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Itu persoalannya di sini. Nah, Tuhan lalu bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Lihat, itu lari kan, mau lari kan? Perempuan itu loh. Salah di matamu. Bukan aku memakannya, tidak, tapi perempuan itu loh yang kutempatkan di sisiku itu loh. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu ini kalau terjadi dalam keluarga, suami istri mau menikah, ya kan? Lalu bilang begitu loh, perempuan yang kutempatkan di sisiku. Enggak jadi lagi ya. Bagaimana mau melihat sebagai penolong yang sepadan ya kan, susah itu kan. Oke. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Nah, coba lihat ini. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, kan? Sama aja mau. Lari kan? Lari. Nyalahkan orang. Salah. Terus ularnya mau mengatakan apa? Ularnya lari. Ularnya bilang ularnya lari mau. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah itu kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Nah, ini mulai hukumannya ya. 14. Hukuman bagi ular. Coba kita lihat hukumannya apa. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi sebelumnya ular itu gimana? Dia makan ayam. Menjalar diri deh. Lari dia bisa lari. Ada kakinya waktu itu. Makan kambing. Pakai ekornya tuan. Dia bisa lari. Kayak naga mungkin. Bapak Ibu boleh berkhayal apa saja. Tetapi sejak zaman dahulu yang namanya ular itu yang berlayar. Jadi kadang-kadang pikiran kita itu terlalu berlebih karena nonton film itu kan ya. Tapi hukuman ini sebenarnya mengatakan itulah fakta bahwa pada zaman itu ketika dituliskan ini ya ular itu merayap. Mengapa debu tanah? Makanannya debu tanah. Merayap. Nah, konteksnya ini adalah padang gurun. Padang gurun. Kalau di tempat kita itu ada namanya angin lesus, ya Mas Darto tahu ya, angin lesus.
Jadi kalau angin Yesus itu kan berputar-putar begitu, Iya. terus bawa debu kan. Iya. Nggak mungkin kan yang namanya ular itu berjalan mingkem. Jadi ya memang ketika dia berjalan kan sering buka mulutnya kan. Iya. Nah pada saat itu kan padang gurun ini sering ada angin gurun. Nah pada saat angin berterbangan begitu, ular lewat. Ada masker. Ya faktanya adalah memang ular itu makan rumput. Jadi jangan dipikirkan yang lain-lain. Hendra udah mau kaya, nggak ada masker. Oh masker, belum ada masker. Mau kaya. Masker ular belum ada waktu itu. Tapi tadi mau di ayat ini dibilang banyak tumbuhan di situ. Artinya kan enggak terkesan gurun gitu. Ya tidak semua, tapi konteks pembuatan ini sebenarnya padang gurun. Kalau perempuan menjawab, laki-laki menjawab, perempuan menjawab, ularnya tidak ada menjawab ya Romo. Kenapa? Ularnya tidak ada menjawab. Wah ya, nggak diberi kesempatan dia ngomong. Langsung ikut. Langsung mundur ya. Itu kalau mau besok itu dialog antara kekuatan jahat dengan baik itu nanti bacanya Ayub. Nanti Ayub nanti kita bisa. Belum sampai. Belum, jangan terus masih jauh. Kejadian masih. Masih masih. Ayub. Masih jauh. Ayat berapa 15 ya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tapi di kota-kota ular dipelihara. Kenapa? Di kota-kota ular albino itu dipelihara. Ya sekarang orang pelihara ular. Jadi konteksnya itu kalau orang membunuh ular, apakah memukul ekor? Yang dipukul adalah kepala. Biar mati dia. Tumit mana tumit? Langsung dijak. Nah, tumit itu kan bagian belakang. Karena ular itu begini loh. Jadi kalau ular itu berhadapan dengan orang, lari dia. Lari. Maka umumnya ular itu menggigit dari belakang. Biasanya menarik ketika orang lewat, lalu kena tumitnya. Biasanya kalau bersembunyi itu dia ular itu kan narik dirinya begini, lalu kemudian ketika orang lewat. Tapi kalau berhadapan dengan muka ke muka begitu, lari. Enggak. Saya main belakang. Mainnya belakang. Bapak Ibu ini menjadi penting terutama di dalam tradisinya Katolik. Tradisinya Katolik. Kalau kita lihat patung Bunda Maria, itu biasanya digambarkan ada yang klasik ya, yang klasik itu Maria menginjak ular. Maria menginjak ular, itu simbolnya. Nah, ini sudah tafsiran agak jauh ya. Di kemudian hari dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Berarti sampai ke kita ini. Tafsirannya lebih jauh nanti keturunannya itu siapa, maka nanti sampai Maria, lalu kemudian keturunannya Maria berarti Yesus. Itulah yang akan meremukkan iblis. Tapi di patung-patung yang baru itu seringkali sudah hilang ularnya yang dijahit. Ular dunia. Jadi yang patung-patung lama itu kiranya itu merupakan tafsiran dari sini. Jadi gereja Katolik ya meyakini itu.
bahwa keturunan perempuan, keturunan Maria, itulah yang akan meremukkan kepala dari iblis itu, yaitu Yesus. Jadi ularnya sudah, sekarang perempuan. Jadi hukuman yang diberikan kepada perempuan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya ini kecuali yang operasi ya, saya nggak tahu. Susah. Besar mau. Apalagi bayi tabung. Tapi tidak ada orang melahirkan itu enak-enak saja, gitu ya. Belah juga ya. Jadi itu fakta. Fakta bahwa orang melahirkan itu sakit. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah ya itu saya kira sangat jelas. Ayat 17. Ini hukuman kepada laki-laki. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah. Kok jadi tanah yang dikutuk? Tanahnya yang dikutuk. Iya, kok bisa tanahnya bukan orangnya? Nah itu ada faktanya begini, pada waktu itu kan tidak semua tanah di Israel itu subur. Ada tanah yang tidak subur, ada tanah yang subur. Bahkan ada tanah itu yang sering kalau orang Jawa itu bilang cengkar. Cengkar itu seperti tanah yang sudah apa itu? Tandus, tapi terkutuk. Cengkar rusak. Nah, kalau cerita ketoprak, nah ini ketoprak. Ketoprak itu kan selalu akan mengatakan, suatu saat zaman ini akan jadi kota ini ya misalnya. Tapi ya akan mengatakan suatu saat akan jadi tanah seperti ini. Faktanya memang ada tanah yang subur dan tanah tidak subur. Ngomong yang 17 itu seolah-olah, kalau salah mungkin saya, manusia itu hanya laki-laki loh. Iya, kebetulan sering disebut laki-laki itu sebagai manusia. Ya. Sebutannya itu biasanya di dalam kitab suci laki-laki sering disebut sebagai manusia. Kenapa Pak ada namanya? Belum ada namanya. Ya. Nanti laki-laki yang kasih nama. Karena namanya nanti hanya tidak seperti yang biasa kita pakai itu. Karena Adam dan Hawa kan kita ketemukan kemarin ya. Nah, Hawanya itu kita ketemukan hari ini. Adam sebagai kata pengganti Adam. Sebenarnya kalau mengatakan manusia itu mau mengatakan jamak sih sebenarnya Pak. Pada umumnya itu kata ganti jamak. Jadi bukan hanya satu orang, lebih dari satu. Seperti kemarin saya mengatakan Adamah, itu berarti lebih dari satu. Sebenarnya enak dikatakan laki-laki gitu jelas ya. Padahal ya ada itu. Pikiran waktu itu tradisi paternalistis ya. 5.000 orang laki-laki. Itu tadi itu tradisi waktu itu. Ada yang menyangkal ini di ayat berikutnya. Apakah ada yang merasa bisa menyangkal ini hukumannya? Coba saya lihat, kita lihat. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu
dari tanah seumur hidupmu. Apa enggak susah payah orang mencari rezeki? Coba kita bayangkan susahnya itu di mana? Di sini. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Itu fakta apa enggak? Itu fakta atau bukan? Pada zaman itu ya, Bang. Sekarang juga. Sekarang orang udah Ya. nggak semak duri lagi. Faktanya memang begitu ya. Kalau berkebun mau. Ya, kalau orang nanam, kita nanam padi atau nanam sayuran, malah rumputnya lebih dulu, ya kan? Dan maka dikatakan di situ rumput, ya, atau onak duri itu yang tumbuh. Itu kan mau mengatakan betapa sulitnya, betapa susahnya orang pada waktu itu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, kalau itu ya saya kira khususnya bagi orang yang nomaden. Kita jangan membayangkan bahwa mereka itu semua sudah punya rumah, tetapi berpindah-pindah. Seperti kalau di tempat kita itu ada suku terasing, orang-orang suku anak dalam.